Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Wulansari dengan NIM 206111966 dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari fisika modern, yaitu pemuaian waktu dan efek Doppler. Pemuaian waktu atau dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam dari pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor teknis lainnya, tetapi merupakan sifat dasar dari pembengkokan ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relativitas. Dilatasi waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu itu tidaklah mutlak, tetapi relatif. Selang waktu yang diukur oleh dua pengamat yang bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Einstein beranggapan bahwa waktu adalah relatif tergantung pada kecepatan pengamat. Pengamat yang diam di bumi akan merasa waktu berjalan dengan normal. Namun jika pengamat lain bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, akan merasakan waktu berjalan lebih lambat. Inilah yang disebut dengan dilatasi waktu atau pemuaian waktu. Ketika percepatan meninggi, berat benda akan semakin besar. Namun jika benda mendekati kecepatan cahaya, maka masanya yang akan semakin besar. Menandakan bahwa untuk menambah kecepatan dengan percepatan konstan membutuhkan banyak sekali energi. Karena cahaya merupakan partikel yang tidak bermassa. Cahaya mampu menembus batas kecepatan cahaya tanpa perlu menambah massanya. Adapun rumus untuk dilatasi waktu yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T ialah waktu relatif yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Delta T0 ialah waktu relatif yang diukur oleh pengamat diam. V ialah kecepatan pengamat bergerak dan C ialah kecepatan cahaya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai efek Doppler. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika yang bernama Christian Johann Doppler, ilmuwan yang berasal dari Austria. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Efek Doppler ini menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Jika kita atau seorang pendengar sedang diam dan mendengar suara dari sumber suara yang juga diam, maka suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara. Namun efek Doppler akan terjadi saat sumber suara bergerak terhadap pendengar atau sebaliknya. Misalnya, ketika ambulans yang membunyikan sirenenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi tersebut akan terdengar semakin tinggi. Namun ketika ambulans tersebut bergerak menjauh, maka bunyi sirene tersebut terdengar semakin mengecil. Adapun rumus untuk efek Doppler ialah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp ialah frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan satuan Hertz
Fs ialah frekuensi yang dipancarkan sumber dengan satuan Hertz. V ialah kecepatan bunyi di udara dengan satuan meter per sekon. Vp ialah kecepatan pendengar bergerak dengan satuan meter per sekon. Dan Vs ialah kecepatan sumber bunyi bergerak dengan satuan meter per sekon. Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, dan Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pemuaian waktu dan efek Doppler. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang tadi saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.